Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit berbagi buat teman-teman dan rekan-rekan apabila sependapat ataupun bisa dijadikan pembelajaran, yang mana trading seperti yang saya lakukan ini pastinya saya mempunyai dasar-dasar untuk entry, dasar-dasar pilihan di mana tiba waktunya untuk entry buy ataupun entry sell. Apabila melihat market ini, maka yang pertama saya gunakan adalah strukturnya BBMA. Terkadang saya membaca dengan pola seperti ini contohnya, yang mana di sini ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah. Ini cara saya membaca di time frame besar atau di time frame atasnya. Apabila dibaca secara detail di sini, maka di sini ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah kuku, selanjutnya re-entry dan momentum. Nah, ini yang benar di time frame sini. Apabila saya membaca seperti yang saya baca sebelumnya, maka yang saya baca adalah time frame di atasnya. Nah, dasar saya mengambil media tren pada time frame-nya daily. Ini adalah dasar di mana saya mempelajari candle close di bawah low BB, maka akan mencari entry sell. Ketika close di atas top BB, maka mencari entry buy. Bukan berarti harus entry di atas. Begitu pula dengan entry-nya sell, bukan harus langsung entry sell di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Cara mempelajari BBMA ini tekniknya sangat banyak sekali. Maka saya menyampaikannya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Contoh dalam kenaikan ini saja, sebelum terjadi penurunan. Di sini ada, untuk metode lain mungkin menyebutnya double maru. Nah, di sini ada pertemuan pemisah. Ini jika dilihat di sini ini bisa diberikan tanda. Di situ pasti ada demand hidden gitu. Di sini. Nah, ini apabila dilihat di time frame bawahnya, ini demand hidden. Nah, coba lihat di H4. Apa yang berlaku di H4? Di sini demand hidden ya, nampak ya. Nah, maka saat dia nggak mampu di breakout, dia terjadi penurunan. Nah, sampai maka validkan terlebih dahulu apa yang ada di setiap time frame-nya. Contoh di sini. Nah, di sini ada valid untuk MHV, maka boleh entry untuk sell. Nah, ini mau tayar apapun sama, apabila tidak mampu melewati MA5 10 top BP ini valid. Boleh buka pada pair yang lain, mau euro, mau pound sterling, mau USD, itu sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur BBMA. Struktur BBMA inilah awal mula pergerakan market. Ini apabila sudah lengkap, maka market akan berjalan kemana arah yang akan ditentukan. Dari ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum. Persis seperti apa yang terjadi di sini. Persis 100%. Selanjutnya, apabila sudah sampai pada momentum, maka yang ditunggu adalah re-entry. Di mana ada candlestick arah, maka akan ada re-entry. Di mana ada momentum, pastinya akan ada re-entry. Apabila tidak memberikan re-entry, maka bisa passing 100% ke atas. Nah, ini yang mendasari saya sebagai dasar belajar
pada dunia trading. Selanjutnya saya akan menyampaikan pada teman-teman yang saya maksud time frame besar itu time frame berapa. Kita akan tengok pada time frame-nya weekly, seperti dimana saya membaca arah ini ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, maka saya akan membuka pada time frame-nya weekly. Nah, ini cara saya membaca, dimana saya akan menentukan untuk entry sell apabila sudah terjadinya momentum pada daily, ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, sama seperti yang saya baca pada time frame-nya daily. Apabila ada candlestick arah, maka akan berlaku re-entry, maka saya akan mencari entry-nya sell. Ini dasar saya mencari setup atau dasar saya menggunakan tekniknya BBMA, dimana ada re-entry maka wajib ada candle. Seperti ini masih bisa dikatakan reject karena candle belum masuk pada area. Apabila ada candlestick arah memberikan signal arah akan ke bawah, signal awal, maka yang ditunggu adalah re-entry-nya. Maka saya akan mencari sell apabila di sini sudah membentuk candlestick arah. Maka entry pada MHV itu entry level ke-1. Selanjutnya akan sampai ke candlestick arah. Apabila ada candlestick arah maka akan berlaku re-entry, seperti apa yang ada pada polanya BBMA. Nah, inilah dasar saya mempelajari ataupun mau mempelajari BBMA secara detail, dimana saya akan menentukan daily sebagai media trend. Selanjutnya struktur ini saya fungsikan pada time frame-nya weekly. Apabila struktur ini difungsikan pada time frame kecil, maka akan berlaku pengulangan ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum. Ini di time frame kecil, kalau sudah sampai sini naik ke atas, sampai atas akan turun lagi. Ini struktur lengkap. Ada yang satu time frame hanya nyampe ekstrim, akan tetapi tidak membuat MHV. MHV ada di time frame atasnya. Inilah yang perlu ataupun pentingnya 3 multi time frame. Contoh, apakah boleh kita sell di sini? Boleh, nggak ada yang larang. Yang penting paham apabila di bawah floating ke atas. Contoh, apabila menggunakan support resisten, ketika support belum mampu di breakout, maknanya masih menjadi area support kuat. Hanya saja seperti yang ini tuh, saya kurang ini ya, saya tetap menggunakan konfirmasi jam, hari ataupun minggu, karena ini time frame besar, time frame-nya daily, yang mana inilah yang akan menunjuk arah, kemana arah market akan dibawa. Mau dibawa dekat, mau dibawa jauh, inilah yang akan menunjuk. Apabila ada momentum, maka yang ditunggu adalah re-entry-nya. Artinya apabila kita di bawah, kita boleh entry buy. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, market ini hanya low BB top BB. Hanya saja waktu dan jarak yang berbeda, mulai dari 5 menit, 4 jam. Daily ini kan jarak yang menentukan ini. Semua kopian dari M1. Contoh di sini sebelumnya valid membuat MHV selanjutnya ke atas, lengkap. Seperti itu. Sekarang contoh pada H4, apa yang berlaku di sini? Ini yang kemarin saya buat contoh sama. Trading hanya low BB top BB.
hanya saja bukan permanen, yang mana menjadi target akan diseret ke bawah. Begitu juga dengan top BB akan diseret ke atas. Maka wajib punya dasar yang mana MA510 ini sangat-sangat membantu kita untuk mencari entry, yang mana paham akan ekstrim, double ekstrim, selanjutnya kembali ke atas. Ini sangat membantu teknik-teknik cara mempelajari. Double ekstrim pada H4 mematikan pergerakan pada daily. Ini yang terjadi kenaikan. Apabila melihat di sini penerus sangat dalam, ini nggak akan kelihatan pada H1. H1 M30 nggak akan nampak di sini ada ekstrim. Nggak ada ekstrim sampai M15 sampai M5 tuh nggak ada. Karena apa? Bukan tempatnya. Akan tetapi apabila dilihat pada M1, kenapa ada? Karena semua bermula dari sini. Maka apabila teman-teman ingin melakukan trading scalpingan, M1 ini cukup. Pergerakan hanya low BB top BB. Untuk mengambil profit ini cukup menurut saya apabila ingin entry-nya di M1 untuk scalpingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan entry di M5, M15. Ini boleh mengikut setup time frame besar, jadi nggak perlu mengikuti time frame kecil apabila setupnya mengikut setup time frame besar. Contoh entry pada H1, contoh di sini ini sudah valid, maka paham di sini boleh entry. Maka yang di M15, M5 ini boleh mengikut entry itu boleh. M5 sini itu entry terus boleh karena mengikut setupnya time frame besar. Jadi untuk mengambil TP nya sama apabila setupnya dari setup time frame besar. Akan tetapi bila untuk scalpingan dan hanya melihat contoh M15, maka wajib mengikuti apa yang ada di sini. Inilah entry-entry tambahan yang dimaksud BBMA, yang mana mencari setup pada H4 dan H1, selanjutnya mencari entry di M15 dan M5. Jadi setup besarnya dulu validkan, setup besarnya validkan, valid cari entry di M15, M5 mengikut setup besar. Ini nggak perlu di scalpingkan. Nah ini bedanya mengikut setup besar dengan mau scalpingan itu. Apabila mau scalpingan cukup di M1. Apabila mengikut time frame besar, maka entry di M5 ini hampir di setiap candle. Close candle 5 menit entry, close candle 5 menit entry. Ini yang terjadi apabila mengikut setup time frame besar, bukan niat untuk scalping. Maka entry ini yang dimaksudnya, entry tambahan. Jadi teman-teman akan paham bahwa momentum tidak terjadi setiap hari. Yang terjadi setiap hari adalah re-entry, entry. Ini semoga teman-teman paham, yang mana bisa membedakan niat scalping atau scalpingnya mengikut time frame besar. Contoh H1 yang sudah valid, H1 valid MHV, maka paham MHV targetnya mana, membuat momentum tidak wajib take profit, menunggu sekali lagi adanya re-entry. Maka entry M15, M5 ini bisa berlayar-layar ini. Contohnya hampir setiap candle entry apabila sudah paham close candle entry sell, close candle entry sell. Ini yang terjadi. Maka jangan heran apabila master-masternya BBMA itu entry-nya
seperti pagar, seperti jarum jahit dengan benang, karena paham yang mana entry-entrynya M5, M15 itu dijadikan untuk re-entry tambahan, tidak mampu close di atas M5 10 menit. Paham dengan terjadinya penurunan untuk 3 candle, maka itu di setiap candle itu entry. Mereka nggak memikirkan take profit, dimana bisa entry. Ini masternya BBMA. Jadi apabila mencari reversal untuk arah pembalikan, cari validnya dulu. Apabila valid, sudah valid, pindah ke M15, M5, cari entry tambahan, entry, nggak usah memikirkan take profit di mana. Maka nanti akan seperti apa yang sedang berjalan dari atas ke bawah yang barusan saya buka di M5, M15 gitu. Jadi bedakan yang benar-benar mau mengambil scalping atau entry yang mengikut time frame besar gitu. Kalau mau scalpingan nambah market, pengen cepat-cepat entry di M1. Nah, ini saran saya. Apabila paham setup besar, maka M15, M5 disitulah menambah entry berlayar, entry tambahan yang bisa dikatakan hampir setiap close candlenya M5, close candle M5, close candle M itu bisa di entry. Jadi entry tambahan apabila sudah paham, bisa memvalidkan di mana validnya setup. Nah, ini bisa dipelajari secara pelan-pelan, jangan dipaksakan. Saya menyampaikan juga sedikit demi sedikit agar bisa dipahami gitu. Apabila sudah paham, ini nanti entry menunggu H4, entry menunggu H1, ini sabar banget ya. Bisa pasang alarm H1. Oh, H1 nya baru membentuk reversal, saya harus menunggu retest. Setelah retest, saya harus menunggu validnya, butuh 1 jam lagi. Jadi setiap satu candle ini 1 jam gitu. Ini reversal pembentukan dalam 1 jam, akan di retest dalam waktu 1 jam, akan memvalidkan membutuhkan waktu 1 jam. Maka yang H1 ini wajib sinkron dengan H4 gitu. Inilah yang kadang-kadang kita nggak sabar, entry hanya melihat time frame kecil gitu loh. Time frame kecil akan mengikut time frame besar. Contoh H4 belum ada reversal itu. Ini entry nggak perlu buru-buru, ini sering saya sampaikan, entry nggak perlu buru-buru. Apabila ingin melakukan entry scalpingan, cukup di M1. Itu menurut saya. H1 masih dalam pembentukan reversal, maka akan ada retest. Nanti ada retest harus memvalidkan. Apabila sudah valid seperti yang di atas ini, boleh entry buy, pindah ke M15, M5, cari titik-titik entry-nya. Dimana boleh entry, nggak usah memikirkan take profit. Dimana dapat PW entry, maka akan ketemu yang namanya profit dan take profit. Nah, ini kurang lebihnya untuk mendetailkan struktur BBMA. Ini saya sudah sampaikan jelas ya, bahwa yang saya ikuti ataupun menjadi dasar saya entry media trend pada daily. Untuk struktur yang ini saya pendapat saya pribadi, saya gunakan pada time frame besar. Yang saya sebut time frame adalah time frame nya weekly. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman ya, ataupun ternyata saya dasarnya ini gitu ya. Jadi saya punya dasar, cara saya mempelajari dan belajar itu seperti ini. Struktur saya gunakan pada time frame nya weekly. Media trend saya menggunakan media trendnya daily, yang mana daily lah yang akan menentukan kemana arah market akan dibawa. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami. Apabila ada perbedaan, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih.